underground, IST, Corona. Wifi kita sih ada 10. Wow. Tetangga 1, depan ada sampai tinggal minta passwordnya aja. Hahaha. Ada juga artis bego. Underground ini berdiri saat lockdown kedua di Indonesia. Jadi underground, IST, Corona. Ya. Jadi ini kita pengen tahu dulu nih ya, Bang Edwin kan dikenal dulu Super Bejo sama Bang Jody. Iya. Kenapa nih bisa mungkin bisa diceritain gitu? Kan kita banyak tahu lah ya Super Bejo yang nge-MC juga, nyanyi juga ya nggak Sel? Nyanyi juga, terus tiba-tiba bisa main motoran, terus Bang Edwin bisa kulineran nih, bisnis kuliner gitu. Kenapa bisa gitu? Kenapa enggak gitu? Jadi Emang suka ngopi atau emang jadi sebenarnya dipisah dulu nih antara cerita gue yang dulu yang sebagai presenter atau band sama Jody segala macam itu kan memang udah gue jalanin lah gitu ya kan. Terus kenapa buka kopi atau kulineran ini? Presenternya udah nggak laku atau gimana Bang? Enggak lama, masih jalan. Oh masih jalan. Masih jalan. Karena gue buka ini kopi ini dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun. 5 tahun yang lalu itu namanya Edwin Kopi di Cinere. Gabungin dengan makanan Aceh. Sebentar nih agak berisik dikit nih. Ini proses gue bikin sekarang buat agar ini manual brew. Ini dari kopi Aceh juga. Aceh. Kopi Gayo. Oke, dari segi MC itu ya udah gue buka 5 tahun. Kenapa? Emang gue suka dengan makan. Ya, seneng makan gitu. senang makan. Terus gue dulu pengen bikin yang sifatnya lebih ke tradisional lah. Bikin makanan Aceh sama kopi Aceh, tapi semuanya serba tradisional tarik. Karena pandemi, ya kan, jadi akhirnya usaha gua kolaps. Itu yang di Cinere itu? Cinere kolaps karena pas masuk lockdown, situ mulai sewa lagi. Terus akhirnya karena sewanya mahal, gua pilih tempat tinggal lebih kecil. Terus kemudian ternyata bukan itu aja bro, masalahnya. Masalahnya itu ketika awal terjadinya pemberitaan COVID-19 ini, terlalu berita itu di media sosial terlalu besar, terlalu gencar lah. Jadi kalau kita lihat dulu tiba-tiba ada yang meninggal di mobil kegeletak, Gojek ketiduran, seolah-olah orang mati kena COVID itu langsung mati di tempat. Sehingga karyawan gua yang di Aceh itu ditelepon sama orang tuanya. Oh jadi karyawan tuh emang dari Aceh? Kau pulang ke Aceh sekarang setelah gimana caranya sebelum terjadi lockdown total katanya. Kalau nggak pulang nanti kau mati di Jakarta dikubur di mana? Ya kan nggak ada yang menguburin, takutnya orang pakai APD. Kalau kau di Aceh minimal ada tanah depan rumah kita nguburin kalian gitu. Sebegitunya lah yang terjadi itu, sehingga karyawan gua yang dari daerah itu ada dari Lampung yang berkopi segala macam, mereka itu lari terbirit-birit seolah-olah daerah mereka nggak ada corona, cuma Jakarta aja. Tapi ya itu yang kejadiannya, karena mungkin masalah knowledge segala macam. Udah kita mulai sambil ini. Manualnya harus ada penanganan khusus. Jadi gua sendiri untuk waktunya. Ya udah akhirnya kopi gua tutup. Buat kecil dengan pegawai yang kecil-kecilan. Terus akhirnya memang nggak ada kerjaan sama sekali. Ke entity lah gue di sini buat YouTube karena nggak tahu ngapa-ngapain Edwin Underground.
Oh. Yang serial itu ya? Serial Yang itu, banyak banget iya. barangnya. Setelah Sampai 9 gua orang. tutup itu, terus emang kantor ini juga berasa memang selama tidak pandemi ini rame, karena emang ada event, jadi ya udah gua usulin nih ngobrol-ngobrol gimana kita buat kopi gitu. Buat kopi dari yang cuma kopi keliling nempel di sana yang punya gue, akhirnya Novi kebetulan dia emang ahlinya di tempat set segala macam, ya udah kita kolaborasi di sini. Akhirnya jadilah kopi underground ini gitu. Kebetulan gue juga selama ini memang pengen buat kopi yang modern seperti ini, juga manual. Jadi sampai gue sekolah kopi lah di Bandung. Oh, Jadi kalau lo cara buat kopi itu kayak udah perlu banget. Gitu. Barista. Itu tapi ya kalau ngomong soal pandemi kemarin, ya kan, ya benar-benar gue jobless karena kan kerjaan gue ya off air juga, berhubungan sama IO juga. Emang tidak ada boleh Blocking. keramaian, Iya. tidak boleh ada apa-apa, sehingga ya udah mau nggak mau klien gue seneng jalan ini. Yang penting bagi gue adalah saat kita nggak ngapa-ngapain, kita harus punya kegiatan Harus tetap kreatif. kreatif, beraktivitas, berkreasi sehingga, juga. kita ini tidak stuck, Oke. nggak buntu, Nggak buntu. gitu. Oke. Nah, berjadi nih kopi manual brew gayo gue. Tapi gue pernah ngeliat nih, pernah berkunjung juga gitu, ada kopi di Sentul nih. Itu juga ada gambar Edwin juga nih. Apa di situ juga buka juga tuh? Gue kalau dibilang cabang itu banyak. Oh banyak. Nah kayak Sentul itu pas kemarin terjadi pandemi ini, gue bilang sama kita buka bareng-bareng tuh pada tempat-teman gue. Ya udah, lu jalanin aja deh. Iya. Ini resepnya, ini makanannya, lu pakai aja barang-barangnya. Unik loh sel yang di Sentul tuh. Iya. Mejanya ya. Ini meja gitu. Tempat duduknya itu dari motor. Iya kan? Iya. Oh ya, Sentul ada. Udah selesai. Hmm. Kemudian buka lagi di Ciang Sana. Ciang Sana. Jati Asih gitu loh. Gitu. Oke. Sambil coba nanti. Ini luar biasa nih. Ini Gayo. Gayo. Nah di sini kalau kopi, ngomong soal balik kopi lagi, ini udah jauh-jauh banget. Jauh amat. Kalau kita ngomong soal kopi Gayo ini, manual brew ini, memang kita lebih bikinnya supaya rasa kopinya itu dapat daripada mesin ini kan dia espresso, pakai Iya. pressure. Nah kalau ini kan dia ngitung airnya, beratnya, panasnya, segala macam, sehingga insya Allah rasa fruitynya ada, rasa pahitnya atau bitternya ada gitu. Ini Arabica nih. Arabica. Arabica. Jadi kalau rasa tuh ada rasa buah kayak apa. Betul. Tapi bitternya atau pahitnya masih ada juga. Enak. Nah, juga yang bikin dulu gimana caranya bikinnya. Tadi udah bilang Iya. pakai hati, Pakai hati. dan pakai hitungan, Bukan pakai air ya. bukan pakai air. Gue juga akui nih kopinya enak loh. Ini asli dari Gayo. Ya iyalah, masa ada gayo palsu? Enggak, kan gue juga suka ngopi ya. Ada Gayo wine gitu tuh. Itu enak banget tuh. Iya, gayo wine itu kan kopinya pakai fermentasi segala macam. Kalau ini kopi yang specialty, maksudnya dari single origin, nggak dicampur. Kita medium roast, nggak terlalu gosong. Ya, jelas seperti ini. Ini juga ada yang honey, Oh, honey. lebih asam. Terus juga ada juga CBD, kalau yang mau rasa fruity lebih kencang lagi. Tapi di sini kebanyakan orang kopi itu pengen ada rasa pahitnya. Ya ada itu atau tebalnya itu ada di kopi Gayo. Udah terkenal banget lagi ya si Iya. Gayo ini kemana-mana. Enak nggak? Enak dong. Enak banget ini. Nah, balik lagi ke apa nih? Ya, Peace. perjalanan tadi yang main motoran juga gitu. Apakah ini juga ada hubungannya gitu sama motoran? Jadi hobi segala macam. Terus kita juga ada klub perkumpulan Ahoy Geboy. Ya, Itu masih jalan tuh, masih jalan. Masih Jadi ikut nggak, Bang? masih jalan. Tapi akhirnya setelah diskusi sama Novi, gimana kalau kita buat ini garasi sistemnya, kayak garasi, jadi Iya. emang garasi terbuka, terus
industrial juga ada nuansa motornya, nuansa Anak otomotifnya, motor banget nih. tapi juga ada nuansa sportnya sedikit. Jadi kira-kira di sini tempat yang hobi lah, ngobrol. Ya kita konsepnya sederhana, Iya. simple aja. Dan ini saking undergroundnya, ini nggak ada pintu buat dikunci, malam terbuka gini aja. Tadi pas aku datang ngeliat, ini begini aja. Iya. Terus udah ini cuma ditutup-tutup doang. Kayak kain doang. Total pas dibuka ada TV-nya, ada mesin kopinya. Kaget takut hilang bang. Iya. Ya kita ini kan ini aja lah, eh, selain mah di atas. Oke. Gue juga hari ini baru ketipu sama orang sih sebenarnya. Kenapa tuh? Ya masalah online beli online, gue simple, telepon gue, Mas Edwin, bukan Edwin ya, Mas ini sudah diterima duitnya, cuman untuk mendapat ini harus bayar lagi sekian. Ya udahlah, gue ikhlas aja lah kalau kau tipu aku, anggap aja aku teguran gitu aja. Jadi gue baru aja, tapi gue santai aja. Ya udah, memang juga semalam gue pengen coba, ini bohong apa enggak? Oh. Bego sebenarnya, gue tahu ini bohong, tapi nggak apa-apa deh kalau dibohong. Gue udah lama nggak dibohongin orang, ternyata bener bohong. Ini Hilang nambahin duit gue. ngetes ilmu saya. Iya, kalau tes ilmu gue kalah ternyata. Mungkin yang bohongin gue tahu lah pasti kan, dia IG gue dan muka gue. Udah hilang duit gue saudara hari ini. Langsung buku terkuas ATM gue, dalam hati gue, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, tapi gue sebenarnya pakai ini aja. Semalam supaya gue nggak tidur gelisah, gue anggap iya bener, gue bakal ketipu besok pagi. Oh gitu. Udah sampai begitu ya? Begitu, karena salah gue ngetes. Cuma pas gue bilang sama teman gue, bang ngapain sih buang-buang duit hari gini cuman segitu aja, toh ketipu juga. Tapi mudah-mudahan bang, kedepannya Biar ada dapat Ini Ada kebetulan gitu. Jadi ya emang begitu ya. Sebelum berangkat tadi gue bilang sama bini gue, dia nggak tahu, yang gue baru ketipu duit gue, jadi maaf nih kalau misal nanti ada kurang-kurang dikit, karena gue baru ngeluarin uang kepada orang yang gue nggak tahu, beli barang online. Ya tapi nasihat gue sebenarnya jangan coba-coba hal yang kira-kira nggak usah dicoba, nggak perlu banget, karena apalagi yang sifat mengeluarkan materi, karena hari gini memang banyak sekali orang yang akan mencoba. Dia hanya coba doang. Ya kalau ketipu ya udah, berarti dia ketawa aja. Gue bilang saat itu di sama temen gue, karena gue harus cerita. Terus dua kali ya. Mungkin pas dia cek transferannya, dia akan ketawa. Hahaha. Ada juga artis bego. Edwin bisa kena tipu. Tapi dia udah tahu duluan Udah tahu duluan. persoalannya. Udah tahu, tapi ya udahlah gitu kan. Lebih ke gitu. Tapi insya Allah bang. Tapi gue pengen ada coba, balasannya maksudnya pasti. gue pengen tahu ini gimana sih sebenarnya, bener nggak sih? Gue tes gue pengen tahu kalau dia mau ngasih barang-barang sejelek apa, atau penipuannya lanjutannya bagaimana. Gue tahu. Jadi dia nelpon, ini harus ada pembayaran lagi, penambahan sih. Ya udahlah, udah sukses lah kau tipu aku. Itu aja gue matiin. Ya Allah. Jadi itulah intinya. Bang, Simple. di underground ini Kopi lagi. Kalau Ada habis kita isi lagi nih. ada apa aja sih bang yang ditawarin bang? Kalau ngomong soal kopi underground ini, sebenarnya satu konsep gua adalah bikin coffee shop modern, tapi juga kita menjual kopi manual dari kopi-kopi yang ada di Indonesia. Mungkin sekarang belum banyak jenis kopinya, tapi kita bisa serve dan juga dengan barista yang sudah berpengalaman. Jadi kopi-kopi kekinian. Jadi kalau istilahnya tuh kopi new era. Ya sendal nih, kopi sendal nih. Kopi new era. Jadi kita ada kopi gula aren dengan kopi lampunya ngalangin tuh. Nah. Kopi watermelon, banana, pandan, Wih, semuanya ini aja lengkap. sirup-sirupnya udah Terus banyak banget. Yang kekinian tuh kekinian pokoknya itu, ada ya? terus ada juga kita jual dengan minuman dengan Yakult kan lagi tren nih. Jadi campuran Yakult dengan mangga, Iya. dengan stroberi, Seger-seger pokoknya. teh stroberi, pokoknya komplit. Nah itu kan dari segi minumannya, jus-jus itu juga ada lah.
just you and me lah. Makanan di sini karena Makanan gua favoritnya apa nih, Bang Uci? expert di makanan Aceh kuliner, maka gua jual makanan yang nggak jauh dari kuliner Aceh. Nasi goreng, mie goreng, bihun mertua, cane, martabak, ayam tangkap, nanti juga ada ya begitulah yang berbau-bau Aceh. Nusantara, iya. Tapi nanti mungkin pengembangannya gue akan masukin makanan yang mungkin untuk anak-anak kecil seperti french fries, sosis, yang begitu-begitu, Snack ya? snack gitu lah. Ya pokoknya nggak berbisa. Nggak berbisa, langsung krik-krik semua. Ini buka terus ya Bang ya? Kita buka tiap hari dari untuk sekarang ini kita mulai buka jam 2 jam 3 sampai malam. Jam 1. Kalau malamnya tergantung tamunya sama pegawai juga kuat siapa. Iya. Adu kekuatan di Ada situ kekuatan. Kalau mereka belum pulang mereka standby. Balik lagi adu ilmu Iya, lagi. cuma kalau lama-lama nggak belanja, gue yang tekor bayar lembur. Jadi kalau mau ya rame ya nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi kalau secara fasilitas nih apakah ada misalnya free wifi kah atau apa gitu? Wifi kita sini ada 10, Wow. tetangga 1, Anjay. depan ada sampai tinggal minta passwordnya aja. Tapi kita juga ada wifi official kita, Kopi Underground ada, wifi kantor juga ada. Bahkan di sini dibuat kegiatan untuk syuting. Jadi webinar, terus apa kita buat setnya di dalam juga ada studio, Ada meeting kan room ada ya? meeting room, kan ada IO. Jadi kalau misalnya mau kerja sekalian mau pakai ruang meeting, terus pakai internet kita yang juga udah kita pesan sendiri webinar, jadi dedicate ya. Jadi emang satu hari internet dipakai buat kalian toh. Jadi nggak ada gangguan. Ini dengan MPBS-nya juga kenceng, nggak ada gangguan, itu bisa kita. Ini sudah siap kabelnya sama parabolanya yang dedicate sendiri. Tapi untuk sendiri bisa lah. Tapi kalau nama sendiri kan ini kan kita harus share rame-rame. Iya. Apalagi ke pegawai kurang aja dong. Gue bilang nggak usah dapat password, mereka curi password juga. Bisa. Jadi rame-rame semua pakai. Berarti enak tuh nanti besok-besok kita kalau misalnya ada meeting-meeting kesini aja. Iya. Jajannya di sini. Jadi silahkan pakai untuk ruang meetingnya. Ada juga studio kecil mau buat YouTube, misalnya podcast atau wawancara, kita bisa siapin tempatnya atau di sini pakai. Silahkan. Kita siapin itu kok. Jadi era digital ini kan dipijit langsung mental, harus benar-benar semuanya terintegrated. Gokil banget ini dari bahasa yang mental-mental Mental mentul. Iya. sampai mentul. Kira-kira gitulah. Jadi memang belum nggak sekomplit yang lain, tapi minimal ada lah. Dan kita juga berusaha untuk rasanya itu yang maksimal. Jadi dari bahan kopinya kita nggak sembarangan, kita roasting sendiri. Dari pendukungnya, masaknya kita usahakan semuanya fresh gitu. Terus Oh, untuk gitu. untuk ini kan ada menu-menu makanan Aceh, Bang. Kenapa milihnya Aceh gitu? Apakah mentang-mentang dari Aceh? Ya gitu? iyalah setidaknya. Ya itu yang gua ngerti. Lo suruh gua masakin masakan Ambon, gua nggak ngerti dari sagu di mana. Apa Lo beda? kadang-kadang gua cukur juga jenggot lo. Jangan, Bang. Ganteng gue Jadi Bang. mendingan kita nggak usah improv. Ah, Berilah sesuatu yang emang kita tahu. Kita bisa menjelaskan dan juga bisa mempertanggungjawabkan. Daripada kita improv hasilnya ini nggak jelas. Itu aja. Nanti kalau gua ada chef lain yang kira-kira mereka ngerti cara Baru masaknya, itu. boleh. Kalau ada tambahan lah, rame pengunjung, gua tambah makanan. Dan Berarti- minimal kan gua kejar omset. Iya dong, namanya juga jualan bisnis ya kan. Iya. Kalau misalnya dari teman-teman gitu, kalau misalnya kan biasanya Sanmori nih pagi-pagi. Tapi kok di sini kan belum buka. Itu gimana? Apa Kita bisa suruh buka janjian? mereka. Iya. Bisa. Appointment ya. Mungkin next month kita udah coba untuk mulai 2 shift, buka pagi sama itu. Apalagi Sabtu Minggu kita usahakan bukanya lebih awal, jam 3 pagi. buat apa? Buat sahur. sekalian sahur. Buat sahur. Ya sebenarnya bisa koordinasi sih, bisa Iya, tinggal siap. ngobrol. Tapi kemarin kan kita setting dulu supaya tim yang di sini semua bisa multitasking lah. Mereka bisa ngerjain A, B, C, D, dan itu juga untuk kepuasan customer kan. Iya. Tapi di sini untuk kayak chefnya terus
yang juru masaknya lah ya, terus sama barista itu Bang Edwin yang ngajarin atau ada Kita ambil yang sudah pengalaman. sudah pengalaman? Cuman biar gua nggak ditipu sama mereka, gua belajar juga. Kita mau kalah. Jangan mau. Yang mau dibego-begoin. Multitasking. Iya. Iya, Jadi bilang ini, Iya, gua harus begini. ngerti. Makanya gua sekolah juga, gua belajar juga. Tapi enggak lah, kita kerjasama aja kok. Maksudnya kan gua harus tahu perawatan dari peralatannya. Kan ini juga beli mesin kopi sama grinder kan nggak murah. Iya. Jadi kalau misalnya ada salah, ya kita jangan begini, ntar rusak alat kita. Kurangnya apa gitu loh. Sama misalnya chefnya, mungkin gua lihat bumbunya kurang, gua tahu bagaimana pesan bumbu atau mie-nya atau bahan-bahan makanan gua tahu semua. Gua ngerti, malah bisa gua masakin, bisa apa. Asik nih. Asik. Jadi kalau belajar lah. Nah, tapi kalau kopi ini memang beli jadi, maksudnya bin yang udah roasting jadi. Kita dari Green Bean, kita kebetulan aku kerjasama sama temanku juga, sohibku yang punya peralatan roasting sendiri. Jadi kita pesan sama dia maunya gimana. Jadi kalau misalnya kopi-kopi yang dari wilayah-wilayah tertentu ada kopinya kan khusus, Iya. kita beli green bean-nya. Green bean. Dari green bean itu kita saring lagi. Karena green bean ini kadang-kadang dari petaninya masih ada yang pecah-pecah segala macam. Kita buat kalau kopinya Arabica, kalau bisa specialty. Dari bijinya utuh masih, misalnya kalau Robusta kita cari yang fine Robusta. Jadi kopi yang terbaiknya lah. Tapi dengan harga yang murah. Kenapa? Karena kita ngerosting sendiri. Gitu. Range harga nih. Range harga kalau orang bilang di daerah Cilandak sini kita ini yang paling murah. Oh ya? Nah, maksudnya kopi untuk sekelas double espresso nya gue lihat lu nggak salah ngasih harga segini, 18.000. 18.000. Nah untuk mie Aceh yang sudah daging komplit, yang kerupuk, bawang, terus bumbu komplit, terus piring yang lumayan bagus, sendok mengkilat, ya kan, obokan, cuman 25.000. Jigu. Gokil kan, ya untuk awal nggak apa-apa, kasih pancing dulu. Gokil. Udah mereka suka, gue getok semua. Enggak lah, kita maksudnya bisa juga ada somai ya, harganya jangan terlalu mencekek lah. Apalagi kita awal, kita ngajak teman-teman anak motor, sehingga yang datang, yang gue harapin dengan harga yang sedang ini, gue nggak bilang murah, sedang ini mereka bisa mencoba semua makanan dan minuman. Jadi kalau mau traktir orang pun kayaknya ini kan nggak ragu, ini kan dekat sama belakang Kitos ya. Belakang Kitos keluar lewat belakangnya. Meetingnya sini aja udah. Meeting pointnya sini, kopinya bener, mesinnya bener, sirupnya bener, makanannya bener, pelayanannya bener gitu kan. Mau meeting serius juga Iya tempatnya. ada gitu. Jadi ya silahkan cobalah. Untuk segi nongkrong karena tempatnya outdoor, jadi dijamin lah kita nggak terlalu takut dengan virus yang menyebar di lingkungan AC. Karena ini kan angin, jadi benar-benar underground lah kita. Semua terbuka, nggak ada pintu gitu. Jadi alam. Garasi lah, garasi. Jadi Ya siapa tahu yang subscriber lu itu bisa mampir ke sini. Semuanya Pasti harus harus mampir. nongkrong Iya. ke sini. udah mampir ke sini underground ya di Cilandak. Belakang Kitos. Janak 159. Keluar dikit Fatmawati tuh. Iya. Tempat nongkrong juga tuh, roti bakar wiwit di depan sana. Seberangnya Gitu. itu Fatmawati rumah sakit. Buat Berapa nongkrong. lagi? Jadi gue ngopi terus ya, gue demen. Nggak apa-apa, enak soalnya. Ya udah habis mulut. Habis. Nah, balik lagi ke masalah job ngartisnya nih. Ya. Masih tetap jalan nggak sih? Ya alhamdulillah sekarang ini gue lagi syuting, nyicil. Gue masuk di sinetron untuk bulan puasa Para Pencari Tuhan sama Pak Haji Deddy Mizwar. Oke. Gue lagi syuting itu juga. Oh, udah mulai ya? Iya, Mulai. dia nanti kalau misalnya di bulan puasa sebelum sahur itu adalah muka gue. Jadi itu sutradara itu di situ. Perannya. bareng Super Bejo juga Pak Bang Edwin sendiri? Saya sendiri. Sendiri. Heeh. Gitu. Jadi untuk bulan puasa di 2021 tahun depan. Iya, sama sekarang juga sama
Post Entertainment kan sudah ada acara saya juga yang saya hostnya di Jak TV sama di web postentertainment.id itu acara Post Musik Cafe yang juga syutingnya kemarin untuk audisinya di Kopi Underground. Itu kita acara musik cover lagu-lagu atau band-band internasional atau lokal yang papan atas. Itu kita mengangkat musisi-musisi kafe yang terdampak pandemi untuk bisa tampil kembali. Jadi acara itu di Jak TV setiap hari Minggu jam 9 malam. Rutin itu tiap minggu. Iya. Cuman gini, gua itu anggap ini kerjaan, ya udah kerja aja. Ya aku jalanin aja gitu. Fun ya. Fun aja. Jadi nggak perlu gua syuting. Udah capek 30 tahun gua syuting. Nah, itu dia. Aku baru mau nanya tadi, udah 30 tahun masih eksis, masih konsisten. Biasa anak seberang. Seberang ya. Itu kuncinya apa sih? Kan kita ini baru memulai nih ya. Baru memulai nyemplung di dunia seperti ini. Iya. Gitu. Kok bisa sampai 30 tahun bertahan itu gimana? Sebenarnya konsisten aja, nggak usah ribet-ribet jadi orang, nggak usah peres-peres atau sok gaya artis, ya biasa aja lah. Kalau emang ada waktu kita ketemu, kita main, lagi nggak ada kita sebutin emang kita lagi kegiatan, jadi mendingan apa adanya, nggak usah berbohong untuk menaikkan harga malah nanti menjatuhkan kita. Jadi ya apa adanya aja jalan. Nggak usah pansos gitu. Iya, jadi ya emang kekurangan gue pas zaman dulu sama sekarang, kekurangan gue sekarang ini adalah ternyata gue kalah sama medsos. Jadi gue nggak ikut dulu Instagram. Baru saya mau nanya nih. Iya. Sekarang kan banyak nih artis-artis yang main jadi YouTuber. Nah, gue belum pernah ngeliat nih Edwin ngikutan nih main di YouTube gitu. Jadi ini kenapa gue nggak ada YouTube gue, tapi gue nggak konsen di YouTube karena gue nggak nyari subscriber, nggak nyari viewer, tapi YouTube itu sebagai kegiatan gue aja kok lagi pengen sama teman-teman hanya showcase. Ini loh gue bikin YouTube serius, bener gitu loh, cara syutingnya segala macem, ngarepin yang nonton. Ya kalau ada yang nonton syukur gitu, karena gue kalau berlomba kayaknya berat gitu untuk sekarang ini, bukan berarti nggak bisa. Biar yang lain juga semangat untuk bikin itu, tapi nggak ke arah sana. Karena pas diskusi sama temen-temen untuk bikin sebuah Edwin, lu bikin dong, kan lu dulu gila kalau lu buat gaya-gaya seperti itu, gue yakin banyak subscriber atau penonton lu. Cuman gue bilang, gue kayaknya nggak mampu deh kalau harus ngomong jorok, harus bikin apa segala macem, gimmick yang aneh-aneh. Hati gue udah nggak ke situ lagi. Karena gue anggap kalau kita ngomong soal agamanya banyak mudorotnya, daripada gue nanti membuat dosa jariah, mendingan nggak usah, mendingan gue yang kayak wawancara-wawancara seperti ini, ngobrol, menginspirasi, yang nggak harus ngomongnya jorok-jorok atau frontal, terus ada minuman sana sini, ya dengan kopi aja lah. Jadi gue pengennya begitu. Kalau harus balik ke gue, sebenarnya kalau gue flashback zaman dulu, kelakuan gue atau attitude gue saat gue tampil, cuman dulu kan nggak ada handphone, smartphone, sosial media. kurang ajar gue gitu, nggak bener lah gitu. Iya sih. Setidaknya udah pernah gitu ya. Jadi janganlah hal yang sudah lama itu gue ulang lagi. Seharusnya orang yang dulunya kurang ajar karena dia belajar jadi beradab, jadi lebih baik gitu loh. Itu yang gua pengen. Jadi jangan karena dia dulu seperti ini lah kita backnya nggak bener. Ya mungkin dan juga terus terang aja persaingan di dunia YouTube ini cukup luar biasa. Tapi jangan patah semangat karena kan penduduk di dunia ini banyak. Makanya kalau lu misal membuat YouTube, cobalah bikin YouTube dengan bahasa yang nggak pernah ada gitu. Siapa tahu yang daerah tertentu gitu kan, yang ngerti bahasa Indonesia, jadi followernya satu kampung ada 1 juta orang, dia follow semua. Iya bisa. Ide menarik ya. Itu gimana caranya? Kita bikin podcast bahasa Jawa. Bahasa apa gitu ya, yang kira-kira mereka nggak tahu gitu. Itu masukannya paling Jadi ambillah maksudnya segmen lain. Jadi emang dari dulu gua
selalu gini, kalau orang lihat lurus ke depan, gue coba lihatnya agak miring, tapi satu tempat, sehingga agak sedikit berbeda lah jalannya. Biar dilihat orang juga. Terakhir Bang Edwin, kasih pesan dong buat para teman-teman kita nih ya, yang utamanya lagi niat mau merintis bikin usaha atau mau memulai untuk berbuat sesuatu lah ya. Biasa Secara kan si Kopi Underground ini aja berdiri pas lagi pandemi Iya. dan Bang Kok Edwin bisa juga udah gitu? ngalamin naik turunnya lah gitu. Jadi gini, sebenarnya ada satu hal, kalau orang banyak berpikir zik, kita buat zek. Kalau orang banyak berbuat zek, kita bikin zik. Jadi jangan nyiku terus satu yang sama, karena itu persaingannya bakal keras. Tapi kalau kita buat satu yang beda, walaupun itu tertatih-tatih, tapi kita beda dari yang lain, insya Allah suatu saat itu menjadi sesuatu, ada nilainya. Ini tinggal tekan doang nih, otomatis. Iya. Nah, jadi gitu. Terus jangan nyerah, bikin terus, sampai lu lelah, sampai ketemulah satu titik di mana, oh ini dah yang cocok gue kerjain. Apakah itu usaha, pekerjaan, aktivitas, teman, dan satu lagi yang terakhir, yang paling penting di sini, carilah teman emang yang satu visi sama kita, sehingga mendukung kita. Iya. Jangan kalau orang-orang yang kira-kira membangkang, menolak atau segala macam, benar-benar ini yang menjatuhkan, mendingan nggak usah. Jadi teman yang sejalan, Partner kerja. positif ya, Oke. yang positif. Simpel sebenarnya, udah jalan itu. Iya, kalau misalnya simpel ya sebenarnya, cuman kadang-kadang Ngomong hidup yang itu bikin lebih neko-neko. enak, ya ngomong itu lebih enak daripada Lakuin. lakukan. Tapi nggak juga, lakuin aja pelan-pelan, tiba-tiba tuh jalan. Oke Bang, terima kasih banyak. Karena serahin diri kita aja sama yang di atas. Berserah. Tawakal. Iya. Insya Allah itu akan ada jalannya. Amin. Nggak tahu cepat atau lambat. Nggak Amin. baik sekarang, siapa buat nanti kita baik di akhirat. Nggak dapat di kita doakan anak cucu kita akan mendapatkannya. Amin. Amin, go. Ya. Jadi nggak usah nyerah ya kan. Jelek lagi. Iya. Iya, jelek lagi. Kemarin dari Irang, sekarang Iya. Edwin. Aduh, ngomongnya berat-berat. Nggak berat lah ngomongnya enteng, nggak berat tuh ngomong gini. Enggak, kayaknya sih ngomongnya gampang ya, tapi kayaknya tuh langsung nusuk gitu. Jelek. Oke deh Bang Edwin, Ya, terima terima kasih kasih. banyak untuk waktunya, terus kopinya juga Kopinya enak. enak. Nanti kapan-kapan kita mampir-mampir, Iya. ajak teman-teman juga ke sini. San Morian bareng. San Mori, ya. Pasti. Oke, thank you udah mampir di Kopi Underground. Yang buat yang lain juga mau mampir silahkan. Ya. Oke? Siap, Oke. ya udah, terima kasih. Lu buat kopi sendiri aja. Wih. Bisa kan? Bisa kopi tubruk. Jadi ngomong lagi dulu.